Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Potluck Channel. Teman-teman, di video sebelumnya aku udah share tentang cara aku dalam mengatur keuangan. Jadi ada tips-tips yang aku kasih untuk langkah-langkah awal dalam mengatur keuangan di video sebelumnya. Jadi sekarang ini aku mau sharing cara bikin budget plan. Mungkin buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah bikin budget plan, di tahun 2023 ini pengen mencoba menyusun budget plan. Mungkin sebelumnya cuman mengira-ngira, oh ya mungkin segini pengeluaran aku, mungkin segini income aku, mungkin tabungannya segini. Nah, di tahun 2023 ini yuk kita bikin budget plan supaya keuangan kita lebih tertata. Mungkin keuangan kita yang tadinya nggak tahu uang entah kemana hilangnya gitu ya. Dengan budget plan ini kita bisa tahu pemasukan kita berapa, akan lebih terdokumentasikan juga pengeluaran kita. Jadi teman-teman nggak kaget lagi, oh uang aku ternyata kesini ya banyak habisnya gitu. Dengan kita bikin budget plan, kita jadi tahu kita bisa ngatur kemana uang kita perginya, kita bisa punya self control terhadap uang yang kita miliki. Jadi nggak boleh kaget-kaget lagi. Jadi di sini aku mau share cara aku menyusun budget plan untuk tahun 2023. Jadi ini pada dasarnya sih sama, mau tahun 2023, 2022, 2021 aku bikin budget plan-nya sih kayak gini ya. Pertama, itu aku bikin income. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah menikah dan suami istri bekerja, itu di income kalian bikin semua pemasukan. Jadi tulis di situ semua pemasukan gaji istri, kemudian gaji suami, dibikin rincian jumlahnya berapa. Kemudian kalau misalnya teman-teman ternyata jualan online, mungkin sambil kerja kantoran, jualan online, nah itu kan juga ada pemasukan, itu juga teman-teman bikin di income. Mungkin kalau jualan pendapatannya nggak tetap ya, jadi teman-teman bisa ambil range biasanya penghasilan kalian berapa. Kalau misalnya mungkin paling sebulan itu pendapatan aku kisaran 800.000 sampai 1.500.000, mungkin kalian bisa ambil pertengahannya di pemasukan jualan online mungkin 1 jutaan, atau mungkin kalian bisa ambil yang range paling bawah juga boleh 800.000. Kemudian kalau ada kerjaan sampingan lain, mungkin kalau ada yang freelancer misalnya, yang bikin konten, atau yang afiliator, atau yang mungkin desain gitu ya, itu kan juga ada dapat fee-nya, itu juga dimasukin ke income. Jadi dijumlahkan semua income yang teman-teman punya di dalam 1 bulan itu. Nah, dari income ini di beberapa orang, di beberapa pakar keuangan, dari income ini itu ada yang nantinya akan menyisihkan untuk tabungan atau saving di awal. Nah, kalau sebenarnya prinsipnya memang lebih baik untuk menyisihkan di awal. Jadi bukan menyisakan ya teman-teman. Kalau menabung ini memang pada dasarnya harus dipaksakan, terutama untuk kita yang keuangannya masih berantakan. Buat kita yang keuangannya selama ini tidak teratur, tidak tercatat, dan gak ada pembukuannya, akan lebih baik untuk disisihkan di awal. Nah, pada beberapa, mungkin ada yang melihat video pakar-pakar keuangan, itu juga ada yang nyaranin 20% dari income, ada yang nyaranin 10% dari income. Kalau aku pribadi di awal-awal waktu keuangan aku agak berantakan gitu, aku agak kerepotan pakai sistem persenan ini. Jadi biasanya aku ambil sistemnya pakai nominal. Jadi pada intinya saving atau nabung ini terutama untuk teman-teman yang masih di awal bikin budget plan, yang keuangannya berantakan, yang rasanya aduh kayaknya pengeluaran aku nih banyak banget gitu ya. Kalau nabung itu paling nggak bisa banyak, nggak bisa ditakar gitu. Nah,
kali ini kalian harus menakar. Kalau sulit dengan pakai persentase, kalian bisa gunakan nominal. Misalnya nominalnya 100.000, jadi mau berapapun income-nya, pokoknya aku harus nabung di awal 100.000 gitu. Kalau rasanya 100.000 terlalu berat, bisa dikurangin jadi 50.000. Kalau 50.000 berat, bisa dikurangin jadi 20.000 gitu. Jadi yang paling penting adalah tetap punya tabungannya teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang masih agak kesulitan mengatur keuangan, itu bisa pakai nominal dulu. Saran aku mungkin 2 bulan 3 bulan awal pakai nominal kecil dulu, misalnya 20.000 atau 50.000. Nanti kalau teman-teman udah mulai bisa nih menata keuangannya lebih bagus, itu bisa dinaikin lagi nominalnya jadi 100.000. Dan nanti kalau misalnya pada akhirnya teman-teman udah oke nih, aku udah settle nih dengan budget plan aku, sejauh ini budget plan aku terplanningnya dengan bagus. Nah itu baru kemudian teman-teman terapkan pakai persentase tadi. Karena prinsipnya sih jangan sampai budget plan ini cuman sebatas planning teman-teman. Jadi bukan cuman sekedar oh iya aku pengen bikin plan savingnya 200.000 atau 500.000 gitu, tapi pada kenyataannya nyimpan buat 70.000 aja susah gitu ya. Jadi bikin dulu yang rasanya memang akan bisa untuk tercapai, kemudian nanti baru pelan-pelan dinaikin setelah teman-teman benar-benar sudah bisa menata keuangannya. Kemudian selanjutnya bikin rincian pengeluaran. Kalau untuk rincian pengeluaran ini, kalau aku sendiri itu bikin rinciannya untuk pengeluaran ini ada pengeluaran wajib. Pengeluaran wajib ini pertama adalah cicilan. Jadi mau seberapapun pendapatan teman-teman, kalau punya cicilan itu harus yang pertama kali teman-teman keluarkan. Setelah saving ya, itu harus pertama kali teman-teman keluarkan. Kemudian kalau ada yang ikut arisan, itu masuk ke pengeluaran wajib. Karena teman-teman udah ikut arisan, mau tidak mau, suka tidak suka, wajib diselesaikan berarti ya, dan wajib dibayar. Kemudian asuransi kesehatan. Nah, untuk asuransi kesehatan bagi teman-teman yang tidak tercover oleh perusahaan atau mungkin belum punya asuransi kesehatan, aku saranin banget teman-teman punya asuransi kesehatan minimal BPJS aja teman-teman. Karena mungkin kesannya kayak kita sekarang masih sehat-sehat aja gitu, tapi setidaknya kita nggak bisa tahu loh teman-teman kapan kita akan sakit, kapan kita akan celaka, karena semua itu biasanya bisa terjadi tiba-tiba. Dan kalau kita tidak prepare, itu akan cukup berat nanti biayanya. Kemudian iuran keamanan misalnya untuk teman-teman yang tinggal di kompleks. Nah, di sini tadi kalau misalnya teman-teman saving di awal pakai persen, 10%, berarti 10%-nya saving, jadi pengeluaran hanya dibatasi sebanyak 90%. Jadi setelah dikurangi saving tadi, kalau teman-teman yang pakai savingnya 20%, yaudah berarti 80%-nya boleh digunakan untuk pengeluaran. Dan kalau teman-teman yang pakai pengeluaran dengan nominal, misalnya 200.000, 100.000, atau 50.000 tadi, ya pengeluaran maksimalnya adalah jumlah income dikurangi dengan saving tadi. Jadi jangan sampai lebih dari sisa income dikurangi saving untuk pengeluaran. Selanjutnya untuk pengeluaran itu aku bagi yang kedua adalah pengeluaran kebutuhan. Pengeluaran kebutuhan ini misalnya belanja bulanan. Teman-teman kan mungkin yang sebelumnya nggak pernah bikin pembukuan. Nah, kalau teman-teman masih nyimpan stok atau ingat pengeluaran kalian apa aja, itu bisa kalian perkirakan, oh ternyata sebulan aku belanja bulanannya itu 500.000. Nah, itu kalian bisa bikin di situ. Kemudian belanja mingguan ini kayak lauk pauk, sayur gitu ya teman-teman. Kalian bisa perkirakan kira-kira kebutuhan kalian berapa. Ini untuk yang masak. Nah, kalau untuk yang masak, kalau yang pakai meal plan, meal prep gitu, mungkin akan lebih mudah untuk ngitunginnya. Atau yang belanjanya sekali seminggu, itu mungkin akan lebih mudah untuk ngitungnya. Misalnya kalian tekannya 200.000 seminggu, berarti 1 bulan budgetnya 800.000. Atau kalau yang 150, berarti 1 bulan budgetnya 600.000. Kemudian juga ada pengeluaran untuk listrik dan air.
kalau yang airnya air pump ya. Kemudian galon, kalau yang pakai minum air galon. Kemudian kalau teman-teman yang sudah punya anak, kebutuhan anak juga jangan lupa. Mungkin kayak popok, susu, kemudian sabun, minyak telon, dan lain-lain. Terus juga kebutuhan pulsa dan kuota. Ini kayaknya jadi kebutuhan wajib kita sih sekarang ya. Karena ya siapa sih sekarang yang kayaknya nggak hidup dengan internet gitu ya. Atau kalau misalnya teman-teman pakai wifi, berarti untuk kuotanya, alokasi dananya ke wifi. Kemudian bensin, ini mungkin untuk teman-teman pergi kerja atau beraktivitas. Dan jajan, tetap sisihkan buat jajan, karena kayaknya hampir nggak ada deh kita yang nggak jajan ya teman-teman. Even itu buat beli gorengan aja, atau cuman pengen beli cilok aja gitu ya. Tapi yang paling penting adalah jumlah pengeluaran kita tidak mengganggu saving. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kalau ternyata jumlah tabungan aku 10%, tapi ternyata saving aku memakan dana 95% dari income. Itu gimana? Atau ternyata tabungan aku 5%, tapi pengeluaran aku 98%. Itu gimana solusinya? Nah, solusinya adalah yang pertama, kalau teman-teman catat semua pengeluarannya, jadi nanti itu teman-teman ingat, kalau misalnya teman-teman bikin plan, di sampingnya juga bikin realisasinya. Jadi kalian coba lihat kira-kira yang mana sih yang menyimpang jauh dari planning. Nah, kalau ada yang menyimpang jauh, teman-teman bisa coba tekan pengeluaran itu. Kira-kira bulan depan bisa nggak ya yang tadinya belanja, mungkin jajan kita 500.000, bisa nggak ya dikurangin jadi 300.000 gitu. Kemudian cara kedua adalah dengan menambah income. Nah, mungkin kalau dari aku segitu dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.